Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassabiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan belajar memahami sebuah kitab bernama Mukashafatul Qulub, ditulis oleh Abi Hamid Ghazali. Semoga Allah mencurahkan kepada beliau kasih sayangnya, rahmatnya, dan ampunannya, beserta kepada kedua orang tuanya, kepada para sahabatnya, dan kepada muslimin dan muslimat. Sahabat, kita telah sampai ke halaman 25. Masih bab yang ke-6 ya sahabat. Kita besarkan dulu. Nah, ini sekarang sahabat. Kita telah sampai sini ya sahabat. Hukia ya sahabat. Bentar kita naikkan. Nah, di atas kita diterangkan cara ubudiyah beribadah itu meninggalkan segala sesuatu. Jadi ibadah itu hanya lillah, kita tujukan kepada Allah. Begitu ya sahabat. Nah, ini ada cerita sahabat. Cerita tentunya bisa kita ambil hikmahnya ketika sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya sahabat. Demikian. Di sini sahabat, hukia, dikisahkan anna rajulan, ada seorang laki-laki, dahola fi sholati, dia itu masuk dalam mengerjakan sholat, gitu sahabat ya. Falamma intaha, maka tatkala dia telah sampai ila qaulihi, perkataan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdi, surah Al-Fatihah ayat 5. Nah, ini sahabat satu hal yang boleh dibilang agak beda ya sahabat. Beliau ini hotaro bibalihi, beliau itu ada terbayang dalam pikirannya gitu sahabat, atau terlintas di hatinya, anahu, bahwasannya dia abidu lillah fi hakikatihi, dia tuh merasa telah menjadi hamba Allah, telah menjadi hakikat hamba Allah gitu sahabat, telah nyampai yang benar-benar hamba Allah gitu sahabat. Itu sahabat tuh nyampe hakikat di sini sahabat ya. Begitu. Hamba itu sudah merasa sudah sampai kepada hakikat seorang hamba gitu ya sahabat. Nah, ini yang kita perhatikan sini sahabat ya. Fanudia, lalu beliau nih mendengar ada seruan fisiri, di dalam hati, di dalam kerahasiaan di hati di sini sahabat ya. Jadi seruan itu berkata apa? Kazabta, kamu dusta, kamu bohong. Jadi perkataan dia telah sampai menjadi hakikat seorang hamba, dijawab oleh dalam keadaan sir ini, kazabta, kamu dusta, bohong kamu, gitu bahasanya. Apa selanjutnya dikatakan dalam keadaan sir itu? Innama ta'budu khalqa, sesungguhnya kamu itu menyembah makhluk gitu bu. Khalqa ini makhluk. Sungguhnya kamu menyembah makhluk. Makhluk di sini umum ya sahabat.
bisa kepada seseorang, bisa kepada guru kita, bisa kepada orang yang kita sucikan segala macam. Ini Al-Quran umum nih. Bahkan kita tidak boleh menyembah kepada nabi gitu. Al-Quran makhluk, nabi kan termasuk makhluk. Itu kita hanya kepada engkau nih, hanya kepada Allah. Gak boleh kepada makhluk apapun di sini ya. Ibadah itu hanya kepada Allah. Gitu. Lalu fataba, lalu dia bertobat. Nah, ini bertobatnya wa tazalan nasa, lalu dia uzlah menjauhi manusia, atau bahasa yang gampang mengasihkan diri, beruzlah di sini beliau tapakur lah bahasanya. Kalau Nabi Muhammad kan uzlahnya di Gua Hiro ya, di sana kita banyak berpikir harusnya uzlah beliau. Nah, beliau ini uzlah. Summa saro'a fi sholati, kemudian beliau melaksanakan syariat dengan sholat ya. Falama intaha ila qaulihi, ketika telah sampai kepada perkataan iyyaka na'budu, sampai kembali lagi ya, sampai pada perkataan ini, nudia, beliau mendengar seruan. Apa seruannya itu? Kazabta, kamu bohong, kamu dusta gitu. Kamu tuh bukan menyembah pada Allah, ya bahasanya gitu. Innama ta'budu malaka gitu. Sesungguhnya engkau itu menyembah hartamu di situ ya Allah ya Rabb. Tadi menyembah kepada makhluk, sekarang menyembah kepada harta. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Nih, fatasaddaqo bimalihi kulihi lagi ya Allah ya Rabb. Lalu beliau bersedekah dengan harta semuanya hartanya disedekahin nih, kulihi semuanya nih ya Allah ya Rabb. Masya Allah ya Allah, dia pengen benar-benar mencari Allah di situ ya sahabat ya. Begitu sahabat, bagaimana beribadah yang benar beliau ini sahabat. Nah, setelah diserahkan semua hartanya, summa saro'a fi sholati, kemudian beliau menjalankan syariat sholat ya. Falamma intaha ila qaulihi, maka tatkala sampai pada perkataan, ini habis, kita geser lagi ya sahabat. Iyyaka na'budu, sampai kepada iyyaka na'budu, Al-Fatihah ayat 5 ya. Nudia lagi dia mendengar seruan, kazabta, kamu bohong katanya. Udah ninggalin makhluk ya kan, udah ninggalin apa lagi tadi, udah ninggalin harta gitu kan, tapi masih dikatakan kazabta, kamu bohong ya Allah ya Rabb. Apa yang dikatakan oleh yang sir itu, innama ta'budu siyabaka, sesungguhnya engkau menyembah, mengabdi kepada siabaka, pakaianmu nih ya sahabat. Ini yang kadang yang sering kita lakukan nih sahabatnya. Apa yang kita lakukan ini ketika kita sholat, berpakaian sebaik mungkin, bahkan boleh dibilang seperti kita nih, pakaian seperti ulama gitu kita nih sahabat. Pakai bahasanya apa ya, pakai jubah lah gitu, pakai baju berlapis-lapis, terus pakai udang-udang, bahasa kita udang-udang apa, sorban yang diputer-puter di kepala itu sahabat. Jadi biar kelihatan, oh nih saya orang pinter, nih saya orang yang banyak ibadahnya. Itu nggak boleh ternyata gitu sahabat. Jadi beliau merasakan hal yang kurang pas. Terus apa yang dilakukan lagi oleh beliau? Fastasaddaqa biha, kemudian dia bersedekah dengan baju yang dia miliki. Disedekahin tuh ya Allah ya Rabbi. Illa, nah ini bukan kuliah ya, ada illa malabudda lahu minhu, kecuali apa yang seperlunya dia pakai, apa adanya, apa yang
butuhkan gitu sahabat. Jadi di sini boleh dibilang sekedarnya aja udah yang dipakai, yang dibutuhkan. Gak perlu kita jangan sampai kita berlebih gitu bahasanya sahabatnya. Ya Allah ya Rabbi. Sampai begitunya ya sahabat ya. Akhirnya beliau sudah meninggalkan pakaian yang berlebih, harta disedekahin, pakaian sedekahin, terus apalagi itu manusia ya, makhluk di sini dia tinggalin, dia beruzlah gitu sahabat ya. Nah udah sampai sini, kemudian summa di sini, kemudian saro'a fiha, kemudian beliau ini menjalankan syariat dengan sholatnya ya sahabat. Falama intaha ila qaulihi, tatkala dia setelah sampai perkataan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau, hanya ya sahabat, hanya kepada engkau kami mengabdi. Lalu ada perkataan nudia al-an, seruan dalam keadaan siri itu, sekarang sodakta, kamu benar, kamu telah jujur gitu sahabat. Ya Allah ya Rabb, innama ta'budu rabbaka, sesungguhnya kamu telah menyembah kepada Allah Rabbaka gitu sahabat. Nah ini ya sahabat perkatikan ini nih, adakah ini menunjukkan bahwasanya ternyata yang menyeru itu juga beribadah kepada Allah, mengakui keberadaan Allah, Rabbaka, Tuhan kamu gitu sahabat ya. Jadi bisikan itu bukan Allah ya sahabat, bisa jadi itu makhluk. Nah kita nggak pelajari siapa yang bisikin itu ya sahabat ya, siapa yang memberikan lintasan di hati, tapi yang jelas dia itu juga beribadah kepada Allah. Demikian sahabat ya, mungkin pelajaran ini agak sedikit mendalam, tapi kita bisa ngambil pelajaran bahwasanya kita seharusnya beribadah kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada harta, bukan kepada pakaian kita gitu ya sahabat ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga juga kita nyampe beribadah kita hanya kepada Allah. Kebenaran tentunya dari Allah, kesalahan itu dari saya. Ketika yang saya baca ini salah, saya minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Dan saya minta maaf kepada para sahabat semua. Dan jika salah tentunya dari saya. Kembali ya, jika benar itu dari Allah gitu ya sahabat ya. Terima kasih yang telah memberikan kritik dan sarannya, dan juga ucapan terima kasih yang kepada para sahabat yang telah memberikan dukungan dan doanya. Mari kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.